Pada soal nomor 9, PT Binatu Rapih menerima order cleaning baju tamu hotel sebanyak 400 baju. Oleh petugas laundry diminta uang tanda jadi sebesar 50% dari baju yang akan dicuci. Bila satu baju dihargai 1.500, maka bagaimana jurnal saat transaksi tersebut? Kemudian yang kedua, bila di akhir periode baju yang di cleaning atau yang dicuci tersebut baru selesai 25%, bagaimana AJP-nya? Kita mulai aja ya. Di sini Ibu udah kasih keterangan. Jadi jumlah baju yang akan dicuci yaitu 400, kemudian baju dihargai 1.500 untuk satu baju. Jadi total yang diperoleh adalah 600.000. Jadi 400 dikali 1.500. Bila PT Binatu Rapih tidak menerima tanda jadi, maka tentu dicatat oleh petugas akuntan sebagai berikut. Piutang pada pendapatan. Simpel ya. Namun masalahnya PT Binatu Rapih itu menerima 50% tanda jadi, yaitu menerima kas. Berarti kas 300, piutang 300 pada pendapatan sebanyak 600. Oke, atau dicatat dengan cara kedua, kas 300.000, pendapatan diterima di muka 300.000, dan yang kedua piutang dinyatakan piutang 300.000 pada pendapatan 300.000. Ini dicatat dengan bentuk deferral, ini dengan accrual. Kalian tontonlah video untuk deferral accrual itu ya, ada 6 seri di YouTube Ibu. Ya, beli pulsa untuk nonton sesuatu yang berharga ya. Oke, seperti yang Ibu dengung-dengungkan selalu di kelas, bila di akhir periode untuk membuat AJP pendapatan, kapan kita nyatakan sebagai pendapatan? Bila kita sudah memberikan jasa atau barang kita sepenuhnya. Ingat ya, atas uang yang sudah kita terima. Kita boleh akui pendapatan bila kita sudah memberikan jasa sepenuhnya atas uang yang kita sudah terima. Kalau kita nggak terima uang, boleh kita nyatakan sepenuhnya kok piutang pada pendapatan seperti ini, 600 boleh. Namun masalahnya, kalau kita sudah menerima tanda jadi, itu akan menimbulkan utang bila kita tidak memberikan jasa kita sepenuhnya. Maka karena kita yang pertama ini, karena si petugas mencatatnya langsung penuh sebagai pendapatan di saat menerima order ini, dia nggak tahu nih bakalan ada kendala, ternyata barang itu baju itu tidak selesai dicuci di akhir periode. Nah, makanya dia harus mencatat seperti ini. Maka karena dia belum selesai, hanya 25% dari total 600.000 ini, maka dia nyatetnya adalah 25% kali 600.000, yaitu 150. Pendapatan yang sudah dinyatakan penuh itu harus dikurangi 150, maka dibawa ke debit 150. Kemudian nyatakan sebagai utang atau pendapatan diterima di muka, bawa ke kredit. Nanti saldonya kas tetap 300, piutang tetap 300, cuma pendapatannya berkurang. Tadinya 600 karena dipotong 150, maka menjadi 450. Pendapatan diterima di mukanya ini jadi 150, ada akun baru jadinya. Coba kita hitung, pasti ini 25%. Kita hitung ini 25%. Nah ini, jadi 150 dibagi dengan 600 itu adalah 25%. Ini ya, benar kan jadinya? Itu cara pertama. Cara kedua, kita kan nyatakan tadi ini sudah nih ya, accrual dan deferral itu. Nah, gampangnya adalah kita pendapatan diterima di muka 150, karena kita nyatet ini, potong dia 150 karena 25% dari total ya, total bajunya ya, bukan pendapatan terima di mukanya. Karena kan dia bilang, ingetin kata-katanya bahwa bila di akhir periode baju yang di cleaning baru selesai 25% dari total baju ya, bukan dari pendapatan diterima di muka. Oke? Jadi pendapatan diterima di mukanya dikurangi 150, nyatakan sebagai pendapatan.
sama aja saldonya. 300 ditambah 150, 450. Nah, ini salah nih. 450. Ya, kita coba ya. Jadi tadi kan pendapatannya dia di sini nih. Ditambah ini 150. Berarti saldonya 450. Balance nggak nih? Balance dong. Gitu ya. Jadi bebas ya, kalian mau melakukan yang manapun boleh. Ibu benarkan. Tapi perhatikan karena nanti UAS keluar yang seperti ini. Kita ke kasus yang ke-10 ya. Di situ PT Binatur Rapi mempekerjakan buruh harian sebanyak 5 orang. Mereka digaji satu hari adalah 50.000. Gaji mereka dibayar 6 hari sekali. Bukan 7 hari ya, 6 hari sekali. Biasanya dibayar setiap hari Sabtu. Pada tanggal 31 Desember, saat tutup buku nih, yaitu hari Kamis. Maka bagaimana petugas mencatat AJP ini dan berapa jumlahnya? Kita bahas ya. Di sini Ibu sudah buatkan punya buruh Binatur Rapi yaitu 5 orang. Gaji perharinya yaitu 50.000. Biasanya dibayar hari Sabtu. Kemudian tanggal 31 Desember yaitu hari Kamis. Oke? Di sini nih, kan nih hari pertama buruh itu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Setiap hari Sabtu dibayar. Asumsikan hari Sabtu hari Minggu libur. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 31 Desember ini hari Kamis kan tadi dibilang kan? Ya kan? Berarti buruh itu harusnya dibayar 1, 2, 3, 4. Tapi belum dibayar karena kan jatuh temponya hari Sabtu di tanggal 2 Januari ini. Tapi kita harus tutup buku nih. Berarti kita utang gaji nih 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke? Jadi bunyinya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar berapa? Kalau dia penuh, gajinya adalah 1.500. 1.500.000. Gimana caranya? 5 hari dikalikan 50.000 dikali 6 hari. Nih, 6. Ya kan? Oke. Sekali lagi ya. 5 buruh dikalikan gaji per hari dikalikan 6 hari. Inilah seharusnya dibayar buruhnya untuk 5 orang ini. Namun karena tutup buku di 4 hari, berarti kita utang, belum bayar nih di adjustmentnya. Berarti 4 hari ya. Berarti gampangnya 4 dibagi 6 hari dikali 1.500. 1.500.000. Berarti 1.000.000. Berarti beban gaji pada utang gaji sebanyak 1 juta. Kita lanjut lagi ya, walaupun soalnya sampai di sini saja benar. Kemudian biasanya di 1 Januari kita akan balikkan jurnal itu, yaitu utang gaji, balik lagi utang gaji, utang ribu kurang gaji, pada beban gaji 1 juta. 0 kan akunnya nanti tanggal 2 Januari pada saat pembayaran ini, dia nyatetnya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar berapa? Full dong, ya kan? Sebesar 1,5 juta. Ya, itu seperti itu ya. 1,5 juta. Kalau nggak dibalikan, boleh. Kalau nggak dibalikan beban gaji pada utang gaji, nanti sisanya adalah 500 tambahannya beban gaji. Jadi nanti kalau nggak dibalik, gini. Beban gaji lagi 500.000. Oke. Pada utang gaji kita hapus, yaitu gaji kita hapus itu sebesar 1 juta pada apa? Pada utang gaji pada kas ya. Sebesar 1.500.000. Nah, ini Ibu salah. Beban gaji pada utang gaji ya. Pada kas. Untung belum selesai. Jadi pada tanggal 2 Januari kalau nggak dibalik, kalau balik
Jawabannya seperti ini, beban gaji 1.500.000 pada kas. Tapi kalau nggak dibalik, boleh. Beban gajinya tambah lagi 500, utang gajinya kita keluarin pada kas 1.500.000. Oke? Clear ya?